Shalom, perkenalkan saya Melisa ini dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu tentang sejarah gereja HKBP. Kuria Kristen Batak Protestan atau singkatan dari HKBP adalah sebuah gereja yang beraliran di kalangan orang Batak. Sejarah gereja HKBP. Orang Batak adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang tinggal dalam pedalaman Sumatera Utara. Sebelum kedatangan para misionaris Sentak, sudah mempunyai religion atau sebuah kepercayaan, yaitu mengikuti aliran pemimpin terbesar kesultanan gereja yang bersifat sangat dinamis atau tradisi yang sangat mengikat terhadap pola kehidupan bangsa Batak pada saat itu. Berdirinya gereja HKBP di Tanah Batak, yaitu sejak kedatangan misionaris ke wilayah Sipirok dan yang menjadi perintis dalam Batak Mission. Dalam buku Batak Lander of Sumatera, Kini pun menuliskan hasil penelitiannya dan buku tersebut sangat menarik perhatian Netherlands dan mempekerjakan Herman untuk meneliti bahasa Batak dan menerjemahkan kitab Injil. Dan pada tanggal 21 Maret tahun 1861, sebagai tanda diterimanya pengabaran Injil di tanah Batak, yang dimulai dengan berdirinya baptis perdana yang dilakukan oleh pendeta Van Asselt terhadap dua orang suku Batak, yaitu yang bernama Jacob Tapu Bolon dan Simon Siregar. Dan ini adalah baptis yang pertama kepada orang Batak, dan tanggal ini masih diperingati sampai sekarang, yaitu sebagai Hari Raya Hakaristenan di Tapanuli. Bentuknya gereja HKBP. Penetapan hari jadi HKBP yaitu pada tanggal 7 Oktober 1861 yang memiliki makna yang sangat logis. Dan pada tanggal 7 Oktober ini menjadi sebuah titik balik sejarah gereja HKBP. Sejarah penginjilan dan sejarah gereja ini adalah ibarat sebuah sisi dari satu mata uang logam. Gereja tanpa sebuah pengajaran tidak boleh disebut gereja, atau bukanlah sebuah gereja. Karena inilah peristiwa 7 Oktober 1861 diartikan dan dimaknai dari dua segi. Yang pertama, penginjilan, dan yang kedua adalah gereja. Karena hasil penginjilan di Tanah Batak adalah agama kekristenan yang di dalamnya terdapat sejumlah jemaat atau pergabungan. Dan jemaat tersebut akan diarahkan untuk membentuk sebuah gereja gedung yang kelak menjadi sebuah gereja yang mendiri dari lembaga-lembaga sendiri. Dan pada tanggal 7 Oktober 1861 adalah titik balik penginjilan dari lembaga sendiri di dunia ini. Dan pada tanggal 7 Oktober inilah dibukanya suatu penginjilan yang baru di Sumatera Utara, yaitu Batak London atau dapat juga disebut Tanah Batak. Kelahiran penginjilan di Tanah Batak ini disambut pengurus sendiri atau RMJ di Jerman dengan penuh sukacita. Mereka pun memberitahukan kabar gembira ini kepada jemaat dan pendukung sendiri di Jerman, yaitu pada tanggal 1892. Dan ini merupakan makna pertama dari angka arti dari tanggal 7 Oktober 1861, yaitu pemaknaan dari kacamata lembaga pengurus RMJ di Jerman. Dan dengan hal ini, Batak Mission menjadi sebuah himpunan dari seluruh para utusan RMJ di Tanah Batak, beserta asetnya, seluruh pergabungan dan jemaat serta pelayanan pribumi. Dan lembaga Batak Mission ini dipimpin sejak 1881 oleh seseorang dengan jabatan Eporus yang dilayangkan oleh penginjil Iqbal Lutfi Mamensen.
Penyebaran gereja HKBP. Penyebaran Injil di Tanah Batak dimulai dari Pendeta Ward dan Barton yang diutus dari Gereja Baptis Indonesia. Dan penyebaran Injil di Tanah Batak ini dimulai pada tahun 1834 dengan diutusnya Pendeta Samuel Monson dan Pendeta Henry Orliman dari Virginia di Boston. Usaha ini mengalami kegagalan di saat kedua misioner tersebut mati di Lubuk Piring atau di Tapanuli Utara. Dan pada tahun 1849, Lembaga Alkitab Belanda kembali mengirim Vander untuk mempelajari bahasa Batak dan aksara Batak. Setelah melihat hasil karya tersebut, Vander dan Jending Range mengalihkan konsentrasinya dalam menyebarkan Injil ke daerah Batak dengan mengutus pendeta DR Babring ke sana, yaitu sebagai sumber menyebutkan bahwa ini disebabkan usaha UOC di Kalimantan. Nah, sejak pertama kali berdirinya HKBP, yaitu berkantor di Peraja Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang berjauhan sekitar 1 km dari pusat kota Tarutung, yaitu ibu kota kabupaten tersebut. Peraja merupakan sebuah desa yang terletak di sepanjang jalan menuju kota Samawa dan kompleks perkantoran HKBP yang telah tersedia dalam area semakin kurang 20 hektar, yang di dalamnya juga terdapat pengurus atau uskup sebagai pemimpin tertinggi HKBP berkantor. Nah, berikut ini adalah tokoh utama gereja HKBP di Batak, di Tanah Batak. Yang pertama yaitu Burton dan Watt pada tahun 1824. Pada tahun 1824, Burton dan Watt tiba di desa Sebuga, dan mereka pun jalan kaki ke lembah Selindung. Kehadiran mereka mendapat sambutan yang hangat dari Selindung, dan kedua penginjil sempat menceritakan tentang ke-10 titah, dan penduduk Selindung memahami dan mendengarkan dasar titah itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dituntut hidup Batak dalam batik dari hukum Batak. Dan kunjungan mereka mendapat sambutan dari Sisingamang Raja di Bukara, dan mereka pun diundang datang ke Bukara. Akan tetapi, kedua penginjil ini tidak lagi melanjutkan kunjungannya ke Selindung, karena mereka tidak didukung oleh sarana dan tenaga yang cukup memadai. Yang kedua yaitu Monson Meniman, yaitu sekitar 1834. Tepat pada tanggal 20 Juni 1834, Monson dan Meniman berangkat menuju Selindung pada sore hari. Mereka tiba di Lubuk Pining, yang disangka daerah Lubuk Pining sebuah tempat yang berhutan karena ditumbuhi pepohonan yang lalang serta selat yang berluka lebat dan menghambat penglihatan ke depan. Setelah beberapa saat mereka istirahat, ada sebuah rombongan besar yang lengkap dengan senjata tombak datang menyergap mereka, yaitu Monson dan Meniman. Pada saat Monson dan Meniman menolong tuannya yang telah tewas duluan, mereka pun terkena busur tombak sampai tembus tubuh mereka sehingga mereka meninggal atau tewas di tempat tersebut. Dalam perjalanan mereka pun terhenti atau di Lubuk Pining untuk selamanya, dan mereka tidak kembali ke keluarganya yang pada saat itu ditinggalkan di Jakarta. Berikut ini adalah contoh bagian organisasi HKBP, yaitu yang terdiri dari HKBP Umum, Distrik, Resort, hingga pada jemaat. Gereja HKBP adalah sebuah anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, anggota Dewan Gereja Asia atau CCA, dan anggota Gereja-Gereja Sedunia atau DCD. Sebagai gereja yang berasaskan ajaran Lutheran Gereja, HKBP juga menjadi anggota dari federasi yang berpusat di Jenewa, Swiss. Tempat kantor pusat HKBP yaitu Peraja Huta Turuan 5, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Kelompok jemaat kira-kira 757 resort dalam satu distrik, pemecah dari freelance atau RMJ, pemimpin Evorus Pendeta Robinson Bakar-Bakar, pendiri Pendeta Kurt Wilhelm Heinel dan Johann Kalmar. Bahasa yang dipakai yaitu Batak Toba, Indonesia, dan bahasa Inggris. Sejarah berdirinya Sekolah HKBP. Sekolah Pendeta HKBP adalah lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk melatih, mempersiapkan guru-guru yang menjadi pendeta HKBP. Pada awalnya sekolah ini satu-satunya lembaga pengadaan tenaga pendeta sebelum adanya pendidikan teologi di HKBP yang tepatnya berkedudukan di Pematang Siantar. Pada tahun 1883, sekolah pendeta pertama dibuka untuk 4 orang pertama. Sekolah pendeta yaitu Yohanes, Markus, Petrus, dan Yohanes Sitwapul. Dan pada tanggal 8 Januari 1890, Nona Hester Needham melayani anak-anak kaum perempuan di Arsur Napitu serta turut memenuhi murid-murid sekolah pendeta yang diseminari di Arsur Napitu. Setelah adanya pendidikan teologi HKBP, sekolah pendeta dibuka secara tunduk dengan tujuan yang sama, yaitu menyeleksi para guru-gurunya yang dianggap terampil melayani di jemaat dan dipersiapkan menjadi pendeta melalui pendidikan sekolah pendeta. Maksud dan tujuan sekolah HKBP yaitu untuk memberikan kesempatan kepada guru kuliah HKBP untuk mempersiapkan menjadi pendeta HKBP, memperlengkapi para mahasiswa menjadi pelayan yang terampil dan memiliki kemampuan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat dengan sikap kritis dan kreatif serta berdedikasi tinggi berdasarkan iman spiritualitas yang tinggi, mempersiapkan pelayanan HKBP menjadi pemimpin umat di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Yang menjadi kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa gereja HKBP ini atau Kuliah Kristen Batak Protestan ini adalah sebuah gereja yang beraliran di kalangan masyarakat Batak. Orang Batak adalah salah satu dari bangsa Indonesia yang tinggal di pedalaman Sumatera Utara. Pengabaran Injil pertama di Tanah Batak adalah dimulai dari pendeta dan pendeta Baton yang diutus dari gereja Baptis Inggris untuk menyebarkan Injil. Dan pengabaran Injil di Tanah Batak ini dimulai pada tahun 1834 dengan diutusnya pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Liman dari Badan Jending di Boston. Penetapan hari jadi HKBP yaitu pada tanggal 7 Oktober 1861 yang memiliki sebuah makna yang sangat teologis. Dan pada tanggal 7 Oktober inilah menjadi sebuah titik balik sejarah gereja HKBP dan yang menjadi tokoh utama dalam penyebaran Injil di Tanah Batak adalah yang pertama yaitu Bultur Ranwat yang memberikan Injil pada tahun 1824. Sedangkan Munson bin Liman memberitakan Injil di Tanah Batak yaitu pada tahun 1834. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.